Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pada video kali ini kami akan mempraktikkan tentang terapi konseling yang terjadi pada permasalahan di SD yang telah kami observasi kemarin. Jadi permasalahannya ada dua nih yang paling unggul. Yang pertama masalah tentang pembulian, baik itu fisik maupun non fisik. Kemudian yang kedua ada permasalahan mengenai ketidaksopanan anak, yaitu keluar masuk di kelas untuk membuang sampah secara berlebihan. Jadi tonton video kita sampai akhir. Sebelum itu perkenalkan, saya Dwi Fatihah Sari dengan akhiran NIM 212. Dan saya Lailatul Aqtafiyah Rahmadani dengan akhiran NIM 218. Selamat menonton. Permisi, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu saya. Iya. Oke, selamat malam Ibu Okta. Gimana kabarnya Bu? Apakah baik? Alhamdulillah saya baik. Oke, hari ini sesuai agenda kita tadi ya Ibu. Langsung kita mulai saja ya. Hari ini kita akan membahas kendala yang telah Ibu hadapi di kelas. Sekarang Ibu bisa ceritakan secara spesifik bagaimana pola perilaku siswa yang membuat Ibu merasa kesulitan akhir-akhir ini. Jadi begini Bu, masalah utama di kelas saya itu ada dua. Yang pertama itu ada ketidaksopanan siswa saya terkait izin keluar masuk kelas. Kemudian yang kedua itu ada masalah bullying. Untuk izin awalnya mereka beralasan untuk buang sampah, tapi intensitasnya itu tidak wajar gitu loh. Hampir tiap menit itu ada aja yang berdiri di belakangan, ada yang berdiri kemudian izin terus ganti lagi seperti itu. Malah mereka itu keluar masuk tanpa izin sama sekali sebenarnya. Saya sudah menegur berkali-kali, tapi ya begitu, mereka tetap mengabaikan saya. Saat Ibu menegur dan mereka mengabaikan Ibu, apa biasanya yang Ibu lakukan saat itu? Biasanya saya langsung mendatangi meja mereka dan menegur mereka secara langsung. Atau terkadang saya diam menunggu kelas tenang, tapi ya itu membuat waktu pelajaran saya itu menjadi berkurang. Jadi dari situ saya itu merasa gagal karena tidak bisa mengendalikan kelas. Saya merasa bahwasanya wibawa saya itu hilang di depan anak-anak. Oke, baik. Sekarang mari kita bedah perilakunya secara objektif. Dalam terapi ini saya menggunakan terapi perilaku. Nah, dalam terapi perilaku kita melihat bahwa perilaku yang berulang biasanya karena adanya penolakan. Siswa yang keluar masuk kelas mungkin karena mereka itu merasa bahwa tugasnya di kelas itu sangat sulit, atau mereka sekedar ingin mencari perhatian temannya. Nah, jika kekurangan lisan tidak mempan, artinya konsekuensi yang ada saat ini itu tidak cukup untuk mengubah perilaku mereka. Ini itu bukan soal wibawa pribadi, tetapi soal terkendali di kelas yang perlu kita perbaiki. Nah, sekarang kita akan menerapkan teknik cost. Kita akan membuat aturan lain yang jelas mengenai izin keluar kelas. Bagaimana jika itu membuat tiket izin? Bagaimana cara kerjanya? Secara teknis ya? Oke, cara kerjanya begini. Ibu memberikan setiap siswa itu 2 lembar tiket isi di pagi hari. Nah, setiap kali mereka ingin ke toilet
mereka tetap keluar tanpa tiket. Mereka kehilangan waktu istirahat selama 5 atau 10 menit untuk mengganti waktu belajar mereka yang hilang. Poin pentingnya begini, ibu itu tidak perlu marah, catat saja namanya di papan atau di buku. Nah, jalankan konsekuensinya dengan istirahat. Dengan begitu, ibu tidak perlu membuang energi untuk berargumen. Jadi saya fokus pada catatan konsekuensi daripada memberikan teguran lisan yang Benar. Karena gini, semakin banyak ibu menegur secara lisan tanpa ada tindakan nyata, semakin akan menganggap teguran itu hanya sebagai latar belakang suara yang bisa diabaikan. Kita ingin mengubah kata-kata menjadi sistem yang berjalan otomatis. Terus masalah yang kedua kan bullying. Nah, perilaku ini biasanya bertujuan untuk mendapatkan status sosial di kelas, seperti kayak menjadi keren sehingga membuli temannya. Nah, apa yang biasanya ibu lakukan jika siswa di kelas itu mengalami hal ini seperti itu? mereka mengejek fisik teman atau menyembunyikan barang milik teman mereka sendiri. Saat saya nasihati, ya mereka hanya tertawa dan beralasan bahwasanya mereka cuma bercanda saja. Kalau untuk masalah ini kita gunakan teknik sosial kontrak ya. Dalam hal ini ibu perlu membuat kesepakatan tertulis di kelas. Bukan ibu yang membuat aturan, tapi biarkan mereka yang mengusulkan. Seperti apa yang harus dilakukan jika ada teman yang mengejek. Biasanya mereka akan mengusulkan hukuman yang berat malah hukumannya sendiri. Itu juga bagus ibu. Gunakan usulan mereka sebagai aturan resmi di kelas. Saat menjadi bullying, ibu tidak perlu menasihati panjang lebar lagi. Cukup tunjuk poster aturan tersebut dan berikan sanksi sesuai kesepakatan. Misalnya membantu membersihkan kelas atau menulis surat permintaan maaf. Satu lagi, berikan positive reinforcement pada siswa yang berperilaku baik. Kan seringkali guru itu hanya fokus pada siswa yang nakal. Nah, mulai besok ibu coba cari 3 siswa yang duduk tenang atau yang sering membantu teman, lalu berikan pujian yang spesifik di depan kelas. Dengan hal tersebut akan membuat siswa lain sadar bahwa perhatian guru juga bisa didapat dengan cara berperilaku yang positif, bukan cuma dengan cara yang nakal. Saya sudah paham strateginya, tapi tetap saja saya ini masih merasa insecure. Saya merasa guru lain itu lebih hebat karena kelas mereka itu bisa tenang saat pembelajaran berlangsung. Kalau untuk perasaan ibu tadi, perasaan itu muncul karena ibu itu melakukan perbandingan yang tidak setara. Setiap kelas kan memiliki dinamika siswa yang berbeda-beda. Nah, keberhasilan seorang guru itu tidak hanya diukur dari kelas yang seperti ukuran, tapi dari bagaimana guru tersebut mengelola konflik. Sekarang mari kita ganti pikiran ibu itu dari pikiran yang saya adalah guru yang gagal, diganti menjadi saya adalah guru yang sedang menerapkan sistem baru untuk memperbaiki perilaku kelas saya. Kegagalan Kegagalan adalah ibu itu jika berhenti mencoba. Namun, dengan mencoba sistem tiket tadi dan kontrak sosial tadi, ibu sebenarnya sedang melakukan langkah yang profesional. Baik, saya akan mencoba membuat tiket itu sore ini dan menyusun kontrak kelas besok pagi. Oke, bagus. Untuk minggu pertama, jangan mengharapkan kelas langsung berubah 100% ya ibu. Fokus saja pada konsistensi ibu dalam menjalankan sistem tiket tersebut. Jangan beri pengecualian kecuali darurat medis. Agar siswa tahu bahwa aturan itu tidak hanya untuk
bagi saya daripada saya hanya sekedar bersahabat saja ya kelas. Oke, sama-sama Ibu Okta. Kita evaluasi hasilnya 2 minggu lagi ya. Catat nama siswa, jangan lupa